Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi perangkat lunak komputer. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. 1. Elok Budiati absen 8. 2. Febi Nuraini absen 10. 3. Najma Aishi absen 25. 4. Nizamaira Indra Hilwana absen 26. Baiklah, saatnya memulai presentasi. Materi pertama yaitu pengertian software. Software adalah suatu perangkat yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna atau user sehingga bisa saling berkomunikasi. Software bersifat tidak bisa disentuh namun bisa dijalankan dan digunakan sesuai dengan fungsinya. Pengertian lainnya, software merupakan komponen kedua dalam sistem komputer setelah hardware. Software sama pentingnya dengan hardware. Software sering disebut dengan program, yaitu seperangkat perintah yang terkait, disusun untuk tujuan umum memerintahkan kepada komputer untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Sejarah software. Sejarah perangkat lunak atau software dimulai pada abad ke-19, ketika Charles Babbage mengembangkan konsep program tersimpan. Ada beberapa tunggak sejarah perkembangan perangkat lunak. Pada 1850-an, Charles Babbage mengembangkan konsep program tersimpan. Pada 1935 Alan Turing mempublikasikan teori software dalam tulisannya berjudul Number Computing with Application to the Shading Problem. Pada 1958, John Tukey, seorang matematikawan dan ahli statistik, mencetuskan kata software. Pada 1980-an, Philip Don Estridge, karyawan IBM, menerbitkan spesifikasi untuk komputer pribadi IBM. Lalu MS-DOS. Microsoft berhasil mengembangkan sistem operasi pertama untuk PC, yaitu MS-DOS. Perkembangan perangkat lunak dapat dibagi menjadi beberapa era, yaitu era pemula, era stabil, era mikro, dan era modern. Selanjutnya pembagian software. 1. Sistem software terdiri dari program mengontrol atau memelihara yang operasi komputer dan seperangkatnya yang bertindak sebagai antara muka antara user, software aplikasi, dan hardware, yang masuk dalam kategori perangkat lunak sistem. Salah satunya adalah sistem operasi atau operating system. Nah, sistem operasi atau operating system adalah seperangkat program yang mengkoordinasikan seluruh aktivitas di antara output device yang menyediakan alat bagi user supaya bisa berkomunikasi dengan komputer. Alur kerja SO. Ketika user menjalankan komputer, sebagian SO akan disalin dari harddisk ke memori. Sebagian program SO ini akan selalu tetap di memori selama komputer dinyalakan. Yang kedua, application software. Aplikasi atau application software adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membantu aplikasi kebutuhan sehari-hari untuk pengguna komputer untuk mempermudah kebutuhan manusia. Jenis-jenis perangkat lunak aplikasi adalah sebagai berikut. 1. Office, seperti Microsoft Office, OpenOffice, StarOffice, dan sebagainya. 2. Software aplikasi internet, seperti Google Chrome, MS Outlook, Telegram. 3. Software pengolah gambar, seperti Adobe Photoshop, Paint, Corel Draw, dan lain-lain. 4. Software multimedia seperti After Effects, Premiere, Blender, dan lain-lain. 5. Software penerbitan seperti Adobe PageMaker, InDesign, Ventura, dan lain-lain. 6. Software antivirus seperti Norton, Smadaf, Avira, dan lain-lain. 7. Software statistik seperti SPSS, SAS, dan Statistika. Yang ketiga adalah programming software. Perangkat lunak pemrograman adalah program yang digunakan untuk menulis, mengembangkan, menguji, dan mendebug perangkat lunak lain, termasuk aplikasi dan perangkat lunak sistem. Perangkat lunak ini biasanya dipakai oleh seseorang yang bekerja di perusahaan pengembang perangkat lunak. Perangkat lunak ini adalah perangkat lunak fasilitator,
yang digunakan untuk menerjemahkan bahasa pemrograman ke dalam kode bahasa mesin perangkat lunak. Pemrograman digunakan oleh programmer perangkat lunak sebagai program penerjemah. Beberapa contoh perangkat lunak pemrograman adalah Java, C++, Python, PHP, Basic, dan lain-lain. Selanjutnya adalah fungsi perangkat lunak dalam komputer. Perangkat lunak berfungsi sebagai penyedia fungsi dasar komputer agar dapat berjalan dengan baik melalui perintah-perintah yang ditentukan. Perangkat lunak juga berfungsi untuk mengatur perangkat keras yang ada di dalam komputer agar dapat bekerja secara optimal secara bersamaan. Adapun fungsi lain perangkat lunak komputer: 1. Memproses data, perintah, atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. 2. Sarana interaksi untuk menghubungkan pengguna dengan perangkat keras lainnya. 3. Mengidentifikasi suatu program yang ada dalam sebuah komputer. 4. Menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan, seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. 5. Penterjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin, agar dapat dimengerti oleh komputer. Berikut adalah kesimpulan dari yang kita bahas. Software atau perangkat lunak adalah data yang diprogram dan disimpan secara digital untuk menjalankan program komputer. Software merupakan bagian penting dari komputer karena berfungsi sebagai otak yang mengatur aktivitas kerja komputer. Berikut adalah beberapa kesimpulan mengenai software. Software tidak dapat dilihat atau disentuh secara fisik. Software dibuat dengan bahasa pemrograman tertentu. Software dapat diunduh dari internet. Software berfungsi sebagai jembatan penghubung antara pengguna dan komputer. Software dapat mempermudah pekerjaan manusia. Software terus mengalami perkembangan. Akhirnya presentasi telah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan?